Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana dari kelas TRKJ 3B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari mikrotik. Jadi untuk konfigurasi mikrotik ini saya membuat beberapa hal, yaitu yang pertama load balancing, yang kedua setting hotspot dan mengubah tampilan login hotspot, yang ketiga manajemen bandwidth, yang keempat web proxy, yang kelima sistem schedule, yang keenam graphing atau menampilkan trafik jaringan, dan yang ketujuh firewall rules untuk memblokir serangan dari brute force. Jadi nanti ketika ada serangan yang mencoba untuk menebak-nebak kata sandi, itu nanti akan diblokir alamat IP-nya. Saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama load balancing. Jadi untuk load balancing ini saya menggunakan jaringan LAN dan juga jaringan WLAN. Jadi untuk jaringan WLAN ini adalah jaringan hotspot. Untuk terhubung ke internet kita harus login hotspot terlebih dahulu. Sedangkan jaringan LAN tidak perlu karena sudah bisa menggunakan internet. Jadi untuk WLAN ini adalah jaringan hotspot. Saya menggunakan dua kategori, yaitu kategori dosen dan juga mahasiswa. Untuk rate limitnya di sini 10 Mbps untuk dosen, untuk mahasiswa di sini 9 Mbps. Kemudian untuk user di sini ada masing-masing satu pengguna untuk kategori mahasiswa maupun kategori dosen. Jadi untuk manajemen bandwidth saya langsung menyetingnya di konfigurasi hotspot ini. Jadi untuk download dan upload di sini 10 Mbps untuk dosen. Untuk mahasiswa 9 Mbps. Jadi langsung di sini saya manajemen bandwidthnya. Langsung aja kita tes login hotspot. Jadi nama DNS yang saya buat di sini adalah fauzan.com. Nah, ini adalah tampilan login yang sudah saya ubah. Saya akan login untuk kategori mahasiswa. Nah, di sini sudah berhasil login. Jadi untuk jaringan WLAN ini sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian saya akan mencoba mengakses internet dari jaringan LAN. Jadi jaringan LAN ini dia tidak perlu lagi untuk login hotspot, karena saya tidak buat hotspot di jaringan LAN ini karena sudah bisa menggunakan internet. Jaringan LAN ini adalah jaringan yang bisa kita bilang menggunakan kabel, sedangkan WLAN adalah jaringan wireless. Nah, di sini sudah bisa terbuka YouTube-nya, menandakan bahwa jaringan LAN ini sudah bisa menggunakan internet. Jadi untuk load balancing, setting hotspot, dan manajemen bandwidth, ketiga ini sudah berhasil. Kemudian saya akan lanjutkan ke web proxy. Jadi web proxy ini saya membuat untuk memblokir situs dan juga mengalihkan. Nah, di sini saya memblokir situs acehtribunnews.com. Jadi untuk situs ini sudah diblokir. Jadi ketika ada pengguna yang menggunakan jaringan ini mengakses situs acehtribunnews.com itu akan diblokir, tidak bisa mengakses. Kemudian di sini saya membuat redirect atau mengalihkan. Jadi ketika ada seseorang yang mengakses situs detik.com ini, maka akan dialihkan ke
sindonews.com. Langsung aja kita praktekkan. Di sini saya akan mengakses situs dari detik.com. Nah, langsung dialihkan ke situs sindonews.com. Jadi ini sudah berhasil karena yang kita akses detik.com, maka dialihkan ke sindonews.com. Kemudian untuk yang tadi, ini adalah pemblokiran situs. Saya akan mencoba masuk ke situs aceh.tribunnews.com. Nah, jadi ini adalah tampilan yang sudah berhasil memblokir. Jadi ketika ada seseorang yang masuk ke situs aceh.tribunnews.com ini, maka akan diblokir, tidak bisa mengaksesnya. Jadi untuk web proxy di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, sistem schedule. Jadi untuk sistem schedule ini saya membuat penjadwalan restart. Jadi di sini untuk intervalnya saya buat 1 hari atau setiap hari di sini. Jadi setiap hari mikrotik saya akan direset, bukan direset, direstart maksud saya. Direstart atau direboot setiap jam 6:24 setiap hari secara otomatis. Ini adalah sistem penjadwalan yang saya buat. Jadi untuk next run-nya hari ini jam 6:24 maka akan di restart atau di reboot secara otomatis mikrotik saya. Jadi untuk penjadwalan ini juga sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjutkan ke graphing. Graphing ini adalah tampilan dari traffic jaringan untuk memantau dari pemakaian jaringan. Untuk mengaksesnya di sini bisa kita menggunakan IP dari mikrotik. Untuk mengakses graphing ini bisa dilakukan di Windows virtual maupun di Windows asli. Saya akan mencoba mengakses di Windows asli saya. Nah, ini sudah berhasil. Kita bisa memantau dari Ether 1 ISP, Ether 2 LAN, Ether 3 WLAN. Nah, ini adalah tampilan dari trafik jaringan untuk memantau pemakaian jaringan. Jadi untuk graphingnya sudah berhasil, ditandai dengan berhasilnya kita memantau trafik jaringan. Kemudian kita akan lanjutkan ke 7, yaitu firewall rules untuk memblokir serangan dari brute force. Jadi tujuan dari firewall rules ini adalah untuk memblokir alamat IP dari serangan pelaku yang mencoba menebak-nebak kata sandi. Jika dia gagal sebanyak 4 kali, maka alamat IP-nya akan diblokir. Jadi untuk waktunya bisa ditentukan berapa lama dia diblokir. Jadi ini adalah firewall rules. Jadi ada 4 tingkatan di sini saya buat. Jika login berhasil ataupun gagal, maka dia akan masuk ke SSH blacklist Winbox 1 ini. Di sini waktunya 1 menit.
Jika selama 1 menit ada login yang gagal, maka akan naik ke tingkat yang kedua, ke SSH Blacklist Winbox 2. Untuk waktunya di sini sama 1 menit. Jika ada login yang gagal lagi, maka akan naik tingkat, naik ke SSH Blacklist Winbox 3. Untuk waktunya 1 menit juga. Jika loginnya gagal lagi, maka akan naik ke tingkat terakhir, yaitu ke IP Blacklist Winbox. Jika sudah masuk ke tahapan yang keempat ini, maka sudah diblokir alamat IP-nya. Di sini saya buat 1 hari, 1 day, dia akan diblokir selama 1 hari. Tidak bisa lagi mengakses ataupun mencoba untuk login ke Winbox lagi. Nah, langsung aja kita tes bahwa sudah berhasil memblokir serangan brute force. Saya akan mencoba memasukkan kata sandi salah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah diblokir alamat IP kita. Ini sudah tidak bisa lagi karena alamat IP-nya sudah diblokir. Harus menunggu selama 1 hari baru bisa untuk mencoba login kembali. Jadi hanya sekian sedikit penjelasan dari konfigurasi mikrotik yang saya buat di semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.